Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Kali ini saya ada di sebuah taman di tengah-tengah kota Jakarta ya. Tentu ada sesuatu yang ingin saya angkat dari sebuah perjalanan hidup saya sebagai seorang dai. Setelah bertobat dari perbuatan-perbuatan bid'ah dan syirik, tentu sangat menarik sekali kalau disimak. Selama saya mengamalkan sunnah, ada sesuatu yang sangat menarik sebagai jawaban Allah kepada diri saya sebagai seorang muslim, yang lebih meyakinkan saya untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentunya atas perintah Rasulullah, tamassaku bis sunnah, yaitu berpegang teguh kepada sunnah. Artinya berpegang teguh pada kebiasaan-kebiasaan atau tata cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni pada tahun 93 ada sebuah peristiwa yang sangat menarik dan tentu saja enak untuk dihayati. Ini bukan cerita huwab, bukan cerita dusta, bukan klaim, bukan hanya sekedar yaitu ingin mencari pengaruh, karena peristiwa itu sudah lama terjadi, yaitu tahun 1993. Pada saat itu saya sebagai seorang dai yang baru saja pulang dari Kalimantan Tengah, Barito Selatan, sesudah selesai menunaikan tugas sebagai dai lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah. Langsung saja saya pulang ke Madura, yaitu setelah 1 tahun, tepatnya di tahun 1993, ada sesuatu yang sangat menarik, ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada diri saya. Saya bermimpi. Ini mimpi beneran, bukan mimpi bohong-bohongan ya. Memang benar-benar mimpi. Demi Allah, mimpi yang benar-benar datang kepada saya, yaitu Ainul Haqq, dengan penglihatan yang benar, bukan dengan penglihatan yang batil. Karena saya yakin kalau orang benar-benar mencintai sunnah Nabi itu akan disambut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mimpi itu mimpi yang kelak kemudian menjadi kenyataan. Seperti biasanya malam sunyi, tepatnya malam yaitu sekitar jam-jam 2, saya melaksanakan sholat tahajud. Usai melaksanakan sholat witir biasanya yaitu dengan berzikir, biasanya baca ayat-ayat panjang juga. Nah, di saat seperti itu saya bermimpi dari rumah saya itu ke Ka'bah ada pelangi yang membentang, sebagaimana biasa kita lihat pelangi-pelangi di siang hari. Dalam mimpi seperti itu ada pelangi yang melintas dari rumah ke Ka'bah. Nah, saat itu saya tertarik untuk mengikuti perjalanan yang terbentang di pelangi itu, jalan yang terbentang di pelangi itu. Di saat saya melalui pelangi itu, ada wajah yang mengenakan jubah putih luar biasa, putih cemerlang, dengan wajah, tentunya dengan wajah
yang tidak terlihat karena sinarnya yang begitu terang, cahaya yang begitu terang, yaitu yang menyilaukan mata. Namun yang jelas wajah itu adalah wajah yang sangat luar biasa indahnya, dan aku meyakini itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir dalam mimpi saya. Jadi ini bukan berita batil, berita hak, berita nyata yang tentu saja tidak bisa saya dustakan karena ini adalah kenyataan. Nah, ketika itu pas mendekati beliau, lalu beliau mengatakan kepada saya, kamu sudah melaksanakan 4 ketentuan, yaitu dia tidak menyebutkan apa 4 ketentuan itu. Hanya tinggal 1 saja belum dilaksanakan oleh kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ada suara berhenti seperti itu, saya terperanjat dan bangun, langsung bangun. Karena saya merasa diberi sesuatu oleh Rasulullah berupa lidi itu. Yang 1 itu, lidi 1 itu. Apa yang terjadi? Begitu saya bangun, rasa harum yang luar biasa itu menyeruap di sekitar diri saya. Rasa harum yang luar biasa itu menyebar di areal saya gitu. Kemudian saya mencium tangan saya juga harum. Ini benar-benar sesuatu yang di luar dugaan ya. Tetapi nyata, rasa nyata itu. Yang terasa lagi dalam hidup saya ketenangan yang luar biasa, tenang luar biasa itu. Tidak ada ketenangan yang bisa saya nikmati kecuali ketenangan di malam itu. Sampai pagi hari saya melihat matahari seperti tersenyum, harum itu tetap saja ada di tangan saya gitu. Mentari di sebelah timur itu yang baru terbit seperti tersenyum kepada saya, hening bening gitu. Tapi lapang dada saya, sangat lapang sekali. Akhirnya saya berusaha, karena pagi-pagi saya jalan-jalan gitu. Masuk dari kampung ke kampung, kan masih di Madura itu. Pada saat saya melintasi jalan gang, melewati rumah dan sebuah toko yang biasa saya kenal dengan toko Pak Haji Gani itu, tiba-tiba ada Pak Haji Gani. Pak Haji Gani ini bertanya ke saya, Pak Kiai, kapan berangkat ke Mekah? Saya kaget juga ditanya begitu. Entah spontanitas otomatis, tiba-tiba saya menjawab, insya Allah bulan ini. Ketawa saja, karena Pak Haji Gani tahu kalau saya adalah orang yang miskin ya pada waktu itu. Ya sedikit nyinyir lah, cuman tersenyum bagaimana lah, senyum ya seperti mencibir gitu. Karena saya mengatakan bulan ini saya berangkat, kebetulan haji tinggal 1 bulan lagi gitu. Haji tinggal 1 bulan lagi. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata ucapan saya itu adalah bukan ucapan saya, karena saya tidak pernah terlintas bisa melaksanakan ibadah haji. Pasti itu bukan ucapan saya, pasti itu ucapan ada yang menggerakkan bibir saya untuk menjawab. Menjelang setengah bulan pelaksanaan ibadah haji, saya dapat telegram dari pimpinan pusat Muhammadiyah, dari ketua lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah pada waktu itu, yaitu Ustadz Anhar Burhanuddin MA. Allah yarham Ustadz Anhar Burhanuddin MA. Beliau seorang ketua lembaga dakwah khusus ya. Nah itu entah ya, seperti tidak disengaja keluar
di telegram itu tertulis Anda segera berangkat ke Jakarta karena diundang oleh Raja Fahid bin Abdul Aziz. Raja pada waktu itu namanya Fahid bin Abdul Aziz Arab Saudi, guna melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Seperti petir yang menyambar saya itu, dari kekaguman juga ingat mimpi tadi itu, mimpi yang beberapa hari sebelumnya. Langsung saja saya rebah tanah, sujud, menangis. Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Sampai saya teriak-teriak, pada akhirnya memeluk ibu saya. Ibu, saya mau berangkat ke Mekah ibu, saya mau berangkat ke Mekah ibu. Wah, ibu nggak percaya apa nak? Ah, kamu itu ada-ada saja. Enggak benar, saya mau berangkat Mekah ini, saya ada panggilan mau berangkat ke Mekah saya. Saya cium ibu saja. Jadi saya cium ibu saya, ya. Kemudian saya ngasih tahu ke paman saya. Paman saya juga nggak percaya. Paman saya nggak ada yang percaya saya mau berangkat ke Mekah karena memang keadaan saya itu. Apalagi itu haji undangan ya, udah undangan Raja Fahid bin Abdul Aziz ketika itu. Nah, kemudian teman-teman saya dikasih tahu, hanya ada beberapa teman yang percaya. Bahkan ketika itu, ya sepertinya ucapan saya adalah ucapan yang tidak dipercaya oleh banyak orang ketika itu. Termasuk family saya. Begitu saya ngasih tahu ke sepupu saya gitu ya, ke bibi saya yang agak jauh, kamu itu sudah gila ya, kerasukan jin kali kamu itu katanya. Karena saya bilang mau berangkat ke Mekah, tidak ada yang percaya. Padahal benar-benar saya dapat undangan dari Raja Fahid bin Abdul Aziz lewat pimpinan pusat Muhammadiyah yang dikirim oleh Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah ketika itu, Bapak Anhar Burhanuddin MA. Allah yarham, Allahumma ghfir lahu ya, warhamhu wa'afi'i wa'fu anhu waqrim nuzulahu wasi' madkhalahu. Lah itu yang saya rasakan dari apa yang disampaikan oleh beliau sebagai seorang dai, ya, disampaikan oleh beliau kepada saya. Jadi saya berangkat. Begitu mau berangkat besoknya, ibu mempersiapkan jamu. Itu orang baru sadar seluruhnya itu. Tiba-tiba pagi hari ketika saya akan berangkat ke Jakarta, ini orang berduyun-duyun datang ke rumah saya. Di luar dugaan, semua orang itu bertanya-tanya. Bahkan musuh saya yang tadinya musuh bebuyutan itu mendatangi saya. Jadi mendatangi saya, kemudian dia langsung memeluk saya, mencium saya, menangis. Itu musuh yang pada akhirnya hilang rasa permusuhan. Benar-benar mengagumi saya. Sampai geleng-geleng kepala, dari matanya mengalir air mata itu. Ini peristiwa luar biasa ya. Jadi bibi saya yang tadinya bilang gila, kemudian sepupu saya yang tadinya bilang gila, itu menangis. Ya Allah, jadi kamu benar-benar mau berangkat ke Mekah katanya. Ya, jadi kamu mau benar-benar berangkat ke Mekah. Iya, saya kan nggak bohong. Saya benar mau berangkat ke Mekah. Ini saya mau berangkat ke Jakarta. Sekarang ke Jakarta. Lah, begitu berangkat itu semua orang menangis. Ya, ada kebiasaan orang-orang di luar Muhammadiyah pun ikut meramaikan. Tiba-tiba orang-orang yang di luar Muhammadiyah ini mengucapkan kalimat tola'al badru alaina. Itu orang-orang di luar Muhammadiyah ya. Apa ya? Menyongsong keberangkatan saya itu ke Mekah. Ketika itu, ini cerita kisah nyata ya, kisah nyata. Jadi pada waktu itu saya berangkat ke Jakarta. Nah, dari Jakarta itulah kemudian saya bersama Ustadz Buya Risman, bersama Pak Goodwill Zubair ya, dan beberapa rombongan dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan beberapa organisasi Islam lainnya, kami semuanya berangkat dari Jakarta ke Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji itu, yang tinggal jaraknya yaitu sekitar 10 hari lagi. Karena undangan ya istimewa lah tentunya, namanya saja undangan. Itu ya peristiwa di luar dugaan.
Yang aneh lagi saudara, ketika saya pulang, itu luar biasa sambutannya. Memang ada orang yang masih belum percaya. Ada plesetan, oh itu paling tidak ke Mekah, tapi ke Pamekasan katanya. Ada yang begitu, itu orang kita sendiri, orang Muhammadiyah ya, yang memang masih ada perasaan sakit hati gitu. Dah bahkan yang aneh lagi itu ada dari Muhammadiyah Sumenep ini. Ada seorang dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumenep ketika itu yang diutus ke Jakarta untuk mengecek kebenaran apakah memang saya diberangkatkan ke Mekah atau tidak. Tentunya ini atas pemberitahuan oleh Bapak Goodwill Zubir ketika itu. Beliau bilang ke saya, Zul, ada utusan dari Sumenep menanyakan tentang kamu. Padahal saya sendiri ketika itu berangkat bersama Bapak Goodwill Zubir, kemudian juga berangkat bersama Risman Mukhtar ya. Di zamannya Lukman Harun, bahkan Bapak Lukman Harun ini memberikan uang $100 kepada saya dan calon haji lainnya ya di bandara ketika bertemu di bandara di Halim Perdana bandara di Soekarno Hatta ya ketika itu. Jadi itu pertemuan pertemuan saya dengan Lukman Harun sebelum beliau meninggal. Tentu saja berita seperti ini yang disangsikan oleh orang-orang tertentu yang tidak puas dengan orang lain. Mungkin ya karena didorong oleh kebencian, karena didorong oleh iri, karena didorong oleh berbagai macam hal lah. Baik positif ataupun negatif itu bisa saja terjadi yang seperti itu. Seharusnya tidak dilakukan oleh mereka. Tapi saya sangat memaklumi karena tidak sedikit juga di Muhammadiyah Sumenep yang masih Muhammadino gitu. Muhammadiyah ya Muhammadino lah. Tidak perlu ditafsirkan, mungkin sudah tahu apa Muhammadino itu. Kalau yang Muhammadiyah sebenarnya itu jiwanya kan tajdid, jiwanya memang benar-benar ingin membawa misi Muhammadiyah. Tapi kenyataannya memang di Sumenep tidak semua orang Muhammadiyah itu yakin dengan ajaran Muhammadiyah. Itu yang saya perhatikan ya dulu. Sehingga saya sering berhadapan dengan mereka ketika itu. Itu kisah lalu ya. Mereka sudah banyak yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dari tokoh-tokohnya ya. Jadi itulah tamsil dari mimpi saya. Kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 4 perkara yang disampaikan oleh beliau adalah pertama itu rukun Islam pertama syahadat, rukun Islam kedua salat, rukun Islam ketiga zakat, rukun Islam keempat puasa, dan yang rukun Islam kelima itu yang dimaksud yang kelima yang belum dilakukan yaitu haji. Nah, akhirnya saya tahu takwil dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika itu kepada saya. Sungguh luar biasa. Jadi mimpi yang menjadi kenyataan. Dan tentunya hanya orang-orang yang beriman, yang bersyukur. Jadi bukan hanya ahlul bid'ah yang ngaku-ngaku ketemu dengan Nabi. Saya, orang yang dituduh Wahabi seperti saya, ternyata Allah Subhanahu wa taala mempertemukan saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu luar biasa. Tidak pernah saya temui selama perjalanan hidup saya sebagai ahlul bid'ah. Tetapi setelah saya menjadi Wahabi di Muhammadiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata bisa saya temui dalam mimpi. Inilah ya sekedar ulasan tentang apakah Wahabi
bisa bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata jawabnya, iya. Buktinya adalah saya sendiri. Dan itu benar-benar mimpi yang nyata dan menjadi kenyataan. Bukan hanya sekedar ulasan tentang mimpi. Terbukti apa yang dikatakan 4 tinggal 1 tidak dilaksanakan terbukti sesudahnya. Mengislamkan. Itu saja dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.